cukup, maka kopikan. Ya Bapak Ibu ya, yang baru datang silakan belum dapat itu dibagi. Ketemu lagi. Halo, dia geser ke depan Ibu, bukan ke depan, agar yang datang terakhir kita Ibu belakang. Ya. Masih banyak lagi jemaah yang silakan Bu. Berapa puluh di saja jalan dulu apa mana? Bapak. Silakan Pak. Ini penyeimbang itu yang baru. Ini Pak. Ini lagi ke depan. Ini bahannya belum selesai. Tiga bunga kota Padang. Kesempatan juga ada kegiatan media malamnya dari untuk malam. Ibu-ibu yang belakang disko masih kosong, Bu. Silakan. Ayo, boleh kita mulai dulu. Hari ini sudah cepat. Saudara jemaah mulai loh. Bu, siapa kita akan mulai acara Bu, akan dipimpin, akan dipandu oleh MC Negara. Ibu-ibu yang terlambat bisa di samping, kalau samping masuk di samping. Ya Bu, di samping, masuk di samping tuh. Ibu-ibu yang terlambat, kalau udah penuh di samping masuk, masih kosong. Silakan masuk samping Bu. Samping Bu seperti ini Bu.
Ya, kalau bisa. Kalau belum kita boleh. Ya, kita boleh cara lengkap. Cara dua. Ya Bapak Ibu, sudah siap mulai. Yang berdiri belakang, ibu. Yang belakang silakan sampai masuk. Kelas sampai masuk. Ya bisa. Ayo masuk. Kita boleh lagi acaranya yang kali MC-nya Ibu Vera. Ustaz kita alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ustaz Dr. Abes Haji Abdullah, beliau sejak hari Jumat kemarin dari sini, hari malam juga di sini, hari ini sini, hari Minggu juga di sini. Ini Abdullah. Ya, habis berdoa Bu, mulai ya. Silakan ibu yang berdiri sebelah masuk sebelah kanan ini. Dapat dia ya. Atau siap. Saya silakan kita. Ya, acara kita mulai dengan MC-nya Ibu Vera. Silakan Ibu Vera. Waktu 9 lewat. Bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, marilah kita mulai saja acara takziah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasta'inu ala umuri dunya waddin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kami hormati pengurus Mushola At-Thaibah beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati Bapak Ustadz yang telah hadir untuk memberikan kajian tausiah acara takziah hari ini. Dan selanjutnya yang sama-sama kami hormati Bapak dan Ibu jamaah semuanya yang telah hadir di Mushola At-Thaibah ini guna melaksanakan acara takziah kita atas meninggalnya guru kita, yakni Bapak Ustadz Amirwan MA Senin yang lalu. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita berharap kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan kepada kita semua nantinya syafaat di hari yaumil akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu, jamaah semuanya, perkenankanlah saya membacakan susunan acara takziah kita hari ini. Pertama, protokol yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran berjemaah dipandu oleh Ustadz Safi Novel. Ketiga, kata sambutan dari ahli bait tuan rumah oleh Ustadz Novendra. Keempat, kata sambutan dari
oleh Pak Ajri. Kelima, kata sambutan dari pengurus Mushola Al-Thaibah oleh Bapak Dr. Gunalid Taib, MSI. Keenam, penyerahan santunan oleh Pak Ardin Darlapai. Ketujuh, tausiah atau kajian takziah dari Ustadz Dr. Anus Haji Afriza. 8, penutup. Nah, demikianlah Bapak Ibu susunan acara kita hari ini. Kita mulai saja dengan masuk dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran berjamaah dipandu oleh Bapak Ustadz Sabri Novel. Silakan kita. Kepada Bapak Ustadz Sabri Novel dipersilakan untuk memandu kami dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan buka surat Al-Waqi'ah ya. Kita baca satu rakaat ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini akan disampaikan kepada arwah guru kita di lapangan kubur. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.
Rabbil Alamin. Kita telah membacakan secara bersama tadi surat Al-Waqiah. Semoga menambah bagi kita pahalanya dan juga menjadi pahala yang mengalir hendaknya buat guru kita, yaitu Almarhum Ustadz Amirul MA. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita masuk kepada acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari ahli bait atau tuan rumah yang mewakili oleh Ustadz Novendra. Kepada Ustadz Novendra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Ustadz kita Bapak Haji Afrizal. Selanjutnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Abda, yang datang dari berbagai tempat pengajian yang telah dibentuk atau didirikan bersama Al-Ustadz Amirwan selama ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya selaku ahli bait atau keluarga yang mewakili mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh-jauh datang kemari untuk mengadakan takziah dalam rangka meninggalnya guru, orang tua atau mama dari kami. Kembali saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, mudah-mudahan setiap langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menuju ke sini mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya sebagai keluarga mengucapkan permintaan maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini telah mengajar atau membimbing ibu bapak semuanya dalam pengajian, baik itu di masjid atau lewat Zoom. Kalau ada kata-kata beliau yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sebagai keluarga mewakili mohon beliau diberi maaf. Boleh dimaafkan Bu? Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan dengan itu beliau bisa tenang kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan semoga amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selama ini beliau berpesan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu telah sering mendengarkannya. Kalau keinginan beliau itu ingin mengajar dan belajar, menterjemah dan memahami Al-Quran sampai tamat, tapi Allah berkehendak lain, begitu cepat dia dipanggil, sedangkan kita masih membutuhkannya. Mungkin Bapak dan Ibu merasakan yang apa kami rasakan sekarang ini, tapi itulah kehendak Tuhan. Dia berkehendak yang lain, kita yang berencana, tapi kehendaknya Dia menentukan kapan kita hidup,
kapan kita akan ditutup? Selanjutnya, selama ini mungkin beliau ada yang berjanji dalam pengajiannya untuk menerangkan atau menyambung pengajian-pengajian. Mungkin minggu sekarang dia belum sempat menjelaskan ayat-ayat atau yang kita pelajari. Beliau sering berjanji untuk menjelaskannya minggu lewat, minggu besok atau minggu depannya. Mungkin beliau lupa atau tidak sempat. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang kecewa. Kami pun mewakili sebagai keluarga mohon diberi maaf. Lain dimaafkan kamu. Masalahnya dia kadang-kadang ada tugas yang mendadak, seperti hari Minggu itu berapa banyak tempat yang tidak beliau kunjungi, sehingga kamilah yang pergi untuk mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengaji terjemahan. Seterusnya, mungkin dalam perencanaan Al-Ustadz kita banyak yang direncanakan program-program yang telah disepakati bersama antara beliau jemaah, dan mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bersangkutan dengan itu. Nanti mungkin kita selesaikan dulu, baru kita nanti melanjutkan pengajian kita, atau nanti kami memanggil perwakilan atau koordinator tempat masing-masing masjid sebelum kita melanjutkan pengajian kita ini. Masalahnya beliau ini ingin bertekad membentuk suatu forum atau tempat pengajian, dan beliau telah mengadakan seperti infak, pengumpulan dana. Itu yang nanti kita selesaikan dulu. Apakah itu kita lanjutkan atau kita kembalikan? Selanjutnya, beliau meninggalkan seorang putra yang bernama Abdullah Fitrian. Mungkin berkata itu datang lagi, yang sekarang masih kuliah di UPI semester 5 jurusan psikolog. Sekarang dia berada di rumah ibu. Nanti kita panggil sini untuk supaya bapak-bapak dan ibu-ibu mengetahui siapa putra beliau. Sekarang dia sudah berumur 21 tahun. Kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu, nanti seandainya bertemu atau ada yang ganjal di dalam perlakuan atau perbuatannya, seandainya itu ibu ketahui, mohon beliau ditegur. Maklum, beliau sekarang sedang labil-labilnya setelah kepergian ibu, sekarang kepergian bapaknya. Dalam yang tempoh tidak begitu jauh, kami mohon beliau dibimbing. Lain yang mau membimbingnya, Bu? Ya, kami ucapkan terima kasih. Dan kami mohon juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, supaya guru kita diberikan doa agar kalau kuburannya sampai minta di lapangan, kalau aneh minta didinginkan. Dan untuk anaknya, kita mari doakan supaya dia menjadi anak yang soleh, yang bisa meneruskan perjuangan ayahnya yang telah direncanakan selama ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Novendra yang telah memberikan kata sambutannya. Sekarang marilah kita masuk kepada kata sambutan dari Ketua Rombongan Jamaah Abda
mana saja berada oleh Pak Ajri. Kepada Pak Ajri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayatul Ukhra, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita hormati Bapak Ustaz kita, insyaallah beliau berbeda tausiah kita semuanya. Hormati bapak-bapak, ibu, kemudian lalu baik umumnya kita hadir pada pagi hari ini. Pertama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita diterima musibah, semua tetap yang namanya syukur itu dapat dan mana saja tetap bersyukur atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bu, kita hormati. Pertama kita mohon maaf kepada bapak ibu semua karena kami ditunjuk untuk mewakili kita semua. Di koordinasi penyampaian yang tidak berkenan, kita mohon maaf kepada bapak ibu semuanya. Kita hormati, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Tanya sahabat tadi, ya Rasul, apakah bisa nanti kami bersama engkau di surga? Kenapa? Karena ini dia seperti itu sama Rasulullah. Ditanya dunia sekarang, sampai ke surga pun dia ingin sama Rasul ke surga. Kemudian turun ayat kita bacakan tadi. Apa jawaban Allah? Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat ke Allah, taat ke Rasul, mereka nanti akan bersama-sama di surga dengan 4 golongan. Minan nabiyyin, para nabi. Yang kedua siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Dia tegakkan kebenaran, dia cinta kepada kebenaran, dia beriman kepada Allah, siddiqin. Yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat wassalihin, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah nanti teman-teman terbaik di surga. Jadi Bapak Ibu, kita ingin Bapak Ibu semua tetap bersama beliau ini, Pak Adirwan. Dia ada babu. Jadi kira Allah menentukan lagi. Ya, ini namanya adalah qada dan qadar. Qada rencana Allah, qadar terjadilah apa yang Allah rencanakan. Nah, makanya kita sebagai umat Islam, orang beriman, hanya berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua menjadi Allah. Allah sudah tentukan dalam Mahfuz Allah. Ada tulis tebak kapan lahirnya, jodohnya, rezekinya, kematiannya, Allah sudah tentukan.
Makanya itu semua walaupun berat Pak, buatkan aja tuh seorang sahabat kita yang menyampaikan, Pak Dapan rumah menyampaikan berita payah, beliau membuka kecil itu payah Pak. Payah, yang mulai dari kecil itu payah. Adik itu 3.000 tuh, tak percaya beliau tuh. Ustaz kebandingan tak percaya beliau. Jadi Bapak Ibu semua, jadi inilah manusia bersama, kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Kenapa itu Bapak Ibu? Oke sahabat tadi Pak, awak nanti ingin bersama di surga. Syaratnya tidak menjadi kampik itu Pak. Wassalihin, menjadi orang-orang saleh. Itu syaratnya jadi orang saleh. Nanti akan bersama-sama di surga Pak. Malah sering nanti akan kasih mencari, ya Allah mana guruku ya Allah, guru kami ya Allah, dia akan sering cari. Nah makanya hablum minannas selesaikan. Nah sekarang Pak semuanya kita mau komitmen Pak semua, lepaskan beliau. Apapun juga dengan urusan dunia Pak, lepaskan beliau. Kita ikhlaskan, kita relakan. Ya, dulu punya rencana ke membangun gedung, ya dikumpulkan ya Pak, beliau lepaskan Pak, kita ikhlaskan beliau. Artinya apa? Tidak ada tugas ganti gitu ya Pak. Ini Pak, sekarang Pak serahkan kepada Allah semuanya. Yang rancak tak doakan pada Allah. Ya yang barangkali yang tak betul urusannya Allah beri dia hidayah, Allah beri dia petunjuk, Allah bimbing dia. Kau ada guru mana? Ustaz mana? Di uranan mengincau jangan apa yang sakit hati gitu. Dia doa peran kayaknya, aku peran tak menyelesaikan. Anda rancak doakan ke Allah, beri dia petunjuk ya Allah, beri dia hidayah ya Allah. Jangan rancak, jangan dicela, jangan dicela. Nah ini bersama, jadi bebaskan beliau dari hutang piutang, kita ikhlaskan beliau. Setuju Bapak, setuju Bapak. Sehingga bagi semua nanti beliau akan memudahkan ya Allah. Oleh kedua bagi semua, saya ingin sampaikan kepada Pak ini. Mari Pak kita amalkan nasihat beliau. 6 sehat, 6 sempurna ya. 6 sempurna. Kita makan Pak dulu. Ya. Pak Besar, kalau Bapak nanti dapat pahala oleh Pak. Itu pertama adalah nasihat beliau Pak. Baca Quran. Baca, diulang, dibaca terus. Lah, tamal. Yang kedua diulang-ulang tarawih Pak. Tadabbur diulang-ulang tarawih. Silakan dibaca diulang-ulang tuh. Yang kedua lalu ketiga apa? Arti kita terjemahkan. Terjemahkan artinya dibaca ya. Tiga. Yang keempat kita hayati. Ya, rasionya, apa hikmahnya kok? Ayat isi kandungnya apa? Yang keempat. Yang kelima amalkan. Apa? Ayat paling dimakan tahu enggak? Yang kelima. Ayat keenam, ajarkan wariskan ke anak cucu. Wariskan. Nah, lalu semua yang ketujuh bapak semua hafalkan lagi Pak. Tiga tujuh ayat 6 ya sehat 7 sempurna. Kita baca, kita ulang-ulang bacanya, kita baca, tahu artinya, benar artinya, kemudian kita hayati, ya. Kita amalkan yang kelima, wariskan yang keenam, sempurnanya kita hafal lagi. Jadi Bapak semua menolong diri kita Pak, menolong beliau. Ya, diri kita Pak tolong dengan cara itu. Jadi Pak, semua bisa beliau ini. Jadi Pak semua, lalu mari Pak, kita ulang Pak. Jadi alangkah berikutnya tentu kita musyawarahkan Pak. Alangkah berikutnya. Saya apa itu Pak, mencari pengganti itu payah. Itu payah tuh Pak. Benar, tapi kita semua mudah-mudahan Pak dengan niat beliau tadi, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah katakan, "May yattaqillah", siapa yang bertakwa pada Allah, Allah jamin itu. Ada solusinya, ada jalan keluarnya. Asalnya takwa tadi. Jadi kalau bertakwa pada Allah pasti ada solusi, ada jalan keluarnya. Alif, rezeki tanpa disangka. Apakah bimba bersedekah menyumbang itu semua itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia, Allah akan ganti, Allah akan ganti. Berarti apa? Keikhlasan kita. Keikhlasan. Lalu terakhir semua pada lebih baik yang kita sampaikan. Jadi disampaikan kami dengan Abdah ya Bapak semuanya, semua satu orang
Tanda nasib beliau tu meninggal, lah ikhlaskan Pak ya. Lagi itu ikhlaskan beliau. Yang manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita ikhlaskan beliau, dan apa yang diniat kita beliau, dan benar Allah kabulkan. Terwujud dari apa yang beliau dengar tadi. Tidak begitu Pak, mungkin generasi penerus berikutnya. Amin. Tapi kita semua tentu kita adalah manusia yang sempurna. Dia juga ada perlu salah kita Pak. Ya namanya murid kadang-kadang kan nggak disuruh di guru hendaknya lah dia. Sekian kali adunya dia. Tentu aduh loh ya Pak. Jadi ada salah kami go dan beri dimaafkan, diikhlaskan. Lalu kita minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu bersama beliau semua memang beliau guru yang mengerti paham mana aja murid. Beliau nak mau menunjuk murid nak mau dong. Nggak mau menunjuk, silakan menunjuk kepala. Tapi menunjuk langsung tak mau. Kita takwi kalau nak kafe nanti kita akan kecewa. Karena kita datang lah, nanti akan datang lah. Beliau sangat mengerti, sangat maklum dengan beliau. Memang ada seorang ahli pendidikan. Selamat semua bagi hari ini, terima kasih, mohon maaf kalau ada surat semua kami mewakili, mohon dimaafkan. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Azri. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan. Selanjutnya kata sambutan dari pengurus Mushola Al-Thaibah oleh Bapak Dr. Gunarif Tain MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Rizal, Ustaz Sabri Novel, Bapak Ibu jemaah Abdah, khususnya kepada Ibu Baik keluarga besar Pak Irwan. Teman-teman, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tentu baik jemaah Abdah juga kita di sini sama-sama belajar dan berkabung. Namun demikian, alhamdulillah sejak beliau meninggal sampai saat sekarang ini tidak henti-hentinya jemaah yang datang siang, dan mudah-mudahan saja semua kegiatan tersebut termasuk yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini semua amal ibadah soleh dan juga akan melapangkan jalan beliau Muhammad Rizal Khalid. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita semua baik jemaah Abdah yang dipimpin oleh Pak Azri tadi, kemudian juga kita di sini di Al-Thaibah, tentu menginginkan apa yang sudah beliau rintis itu kita laksanakan dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi yang ada. Tentu walaupun itu berat buat kita, tapi inilah takdir yang harus kita terima. Kita ikhlaskan kepergian beliau dan kita usahakan untuk melanjutkan apa yang sudah beliau rintis. Apalagi beliau sudah mengkaderkan sebetulnya seperti Ustaz Novendra dan Anton. Mudah-mudahan beliau berdua bisa memfasilitasi kita untuk melanjutkan apa yang kita laksanakan, sehingga apapun yang sudah beliau ajarkan kita terapkan dan kita amalkan, dan itu juga insya Allah adalah menjadi amal soleh juga dalam almarhum nantinya, termasuk juga almarhumah Bukit yang sudah melalui kita, karena semoga kita bersama almarhumah juga pendamping sangat setia yang menguatkan beliau dalam melaksanakan ibadah yang kita lakukan bersama ini. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, kami dari Mushola Al-Thaibah mengucapkan banyak maaf kalau seandainya saya di sini sedang menunjukkan sebenarnya sampai aku dan sampai berupa. Cuma awak badan dan antusias dan alhamdulillah kuat sekali. Ternyata tidak pernah sampai loh, kalau juga lapang dengan alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan kita amal soleh dari awal. Demikian saja buat kami sama-sama menggunakan tausiah dari Ustaz Rizal. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan menambah amalan beliau, ibadah beliau dan beliau beliau. Terima kasih. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada pengurus Mushola At-Thaibah. Sekarang Bapak Ibu, acara kita sebelum kita mendengarkan tausiah kajian takziah oleh Ustaz Dr. Afrizal, kita masuk dulu ke acara penyerahan santunan Bapak Ibu yang akan kita serahkan kepada ahli bait Lian. Nah, silahkan Bapak Ibu yang telah dari masing-masing masjid, silahkan menyerahkannya kepada anak beliau yaitu Abdullah Fitrian. Boleh penyerah santunan oleh Bapak Ati dari Lapai, ya, atau yang jemaah yang lain bagaimana Ibu? Langsung saja. Gantian aja. Bagaimana caranya Bu? Gantian. Ya, ini dari Masjid Imamuddin Lampai ya. Yang penyumbang silakan Bu. Diri situ boleh. Diri. Tunggu ya. Enggak ya? Ya, Bapak Ibu dari Masjid Afdal Air Tawa Barat. Ya, silakan Bapak. Lanjut. Bapak Ibu, ini dari Masjid Jamiatul Muslimin Talko, tempat Ustaz mengajar juga di Talko. Terima kasih. Selanjutnya Masjid Baitul Salam Komplek Unan Bukti. Oh iya. Selanjutnya dari Masjid Baitul Salam Komplek Unan Gadut. Silakan. Ada. Kalau yang belum Ada Pak. Saja. Apa habis? Ya, selanjutnya ini dari Masjid Al-Wusta Barakah Padang Timur. Beliau baru bergabung Bapak Ustaz Amirwan situ mengajar ya, tapi takdir berkata lain. Ini baru buka itu tadi ya, Al-Wusta. Ya, ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami memperbaiki sedikit untuk anak Bapak Dewan ini. Kalau melihat penampilan, artinya apa? Tirulah bapakmu sebagai guru besar. Katakanlah sekolahnya, katakan murid-muridnya. Jadi kalau ada acara besok lagi seperti ini, coba kalau pakai baju koko, pakai besi, jadi akan nampak lebih bagus. Gitu Ibu ya. Baik, terima kasih. Kami dari Masjid Darussalam, Wisma Indah 6 dan Aztek. Jadi mari nanti mumpul ajarnya agar terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada. Ada apa siapa Pak? Itu lah Ibu.
Ini dari Masjid Darul Falah ya, Bapak Ibu, Komplek Bumi Minang. Nah, habis. Ada lagi Bapak Ibu, nanti biar kita setelah ini mendengar acara kajian tausiah saja lagi. Habis. Ya. Masjid itu Darussalam Balai Baru. Sudah kan? Darussalam Balai Baru. Sudah tadi. Nah, sudah semuanya sudah. Dah. Ya. Ada sepatah kata dari dia. Dari Masjid Muslimin dan Para Ladang. Aspol Jati nanti ya. Sepatah kata itu dari Masjid Muslimin Padang Baru dan Rumah Tahsin Para Ladang. Oh ya. Tekan. Bu beras perlu. Tak suruh ibu. Ya Bapak Ibu, dari Masjid Muslimin Padang Baru dan Rumah Tahsin Para Ladang. Habis. Ada lagi Bapak Ibu, dari Masjid Nurul Ikhlas Aspol Jati, nanti saja ya. Nanti ya. Ya sudah Bapak Ibu semuanya. Nah sekarang marilah kita masuk. Kita Rian sana. sepatah kanto. Cik saya. Minta sepatah kanto Kita dari dia. tunggu. Marilah kita saksikan sepatah kata dari anak Ustaz kita, yaitu Abdullah Fitrian. Kepada Abdullah Fitrian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Bapak Ibu, pada hari Senin kemarin orang tua kami Bapak Abdullah dipanggil Allah, dan banyak dari Bapak Ibu yang membantu kami mengurus jenazah dari lingkungan RT, lingkungan kantor, dari jamaah juga, bahkan dari teman-teman lama beliau, bahkan banyak yang sampai mengantar ke Lintau ke kuburan beliau. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal ibadah Bapak Ibu, semua kebaikan Bapak Ibu dibalas Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, selama beliau mengajar atau selama bergaul, mungkin ada kata-kata beliau yang tidak enak didengar, atau penyampaian beliau yang mungkin agak sedikit kasar. Kami atas nama keluarga, tolong orang tua kami dimaafkan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kami minta tidak banyak. Yang kami perlukan hanya doa untuk beliau. Setiap Bapak Ibu selesai sholat, mungkin sebagian ada yang umroh atau haji setelah ini, tolong selipkan sedikit doa untuk orang tua kami. Sini saja sumbangan yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih.
yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini berkah bagi kami. Mudah-mudahan ini berguna atas manfaat bagi kami. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rian yang telah memberi kata sambutannya kepada kita bersama. Mari ibu-ibu sama-sama nanti kita doakan supaya Abdullah Fitrian Bisa bin melanjutkan. Amirwan MA menjadi anak yang soleh dan bisa meneruskan perjuangan bapaknya dan bisa dia nantinya paham juga Al-Quran seperti bapaknya. Kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, kami tunggu ya. Sekarang marilah kita masuk kepada acara tausiah yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Dr. Andus Afrizal. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang menjawab salam Pak Ustaz didoakan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tak menjawab doakan masuk. Apa? Masuk surga. Sabuk menjawab salam itu hukumnya wajib. Ma huwa wajib, ana dikatakan wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dibari pahalo mangarajokan upah dan badoso bilo ditinggalkan. Sama itu salah. Kadang-kadang awak menjawab salam itu dianggap enteng itu. Ambo ulang sekali lagi kalau tidak terserah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nampak tadi ada nama ngami. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Alladzi tatawaffahumul malaikah zalimi anfusihim fa alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Fadkhulu
fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fala bi'sa maswal mutakabbirin alladzi tatawaffahumul malaikah thayyibin yaqulu salamun alaikum alla takhafu wa la tahzanu udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah takziah yang kita hormati. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekurang-kurangnya pada hari ini, Bu, Pak, mari kita tiga nikmat Allah kita pergunakan. Buktinya syukur kepada Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu yang tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu dijadikannya untuk kamu untuk pendengaran telinga. Wal absara, penglihatan mata. Wal afidah, pemahaman hati. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi artinya mempergunakan tiga nikmat Allah itu tadi kepada jalan yang diridainya, itulah buktinya syukur dengan nikmat itu. Seiring dengan itu, selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dilimpahkan, dicurahkan untuk arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Buktinya cinta kita dengan Nabi kita apa, Bapak? Banyaklah berselawat. Cinta tanpa pengorbanan bohong, kata Imam kata Zainuddin MD. Sejauh mana kita cinta dengan Rasulullah? Sudah banyak yang kita membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa li rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah yang kita hormati, pada hari ini kok jauh itulah datang mampir ibu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah ini atau ke masjid ini atau ke musola ini. Tak lain tak bukan adalah bertakziah atas telah meninggalnya guru kita, yaitu Bapak Al-Dirwan pada hari Senin yang lalu. Tidak dapat serampak padi bakalan untuk buah bambu. Tidak dapat kehendak hati, kehendak Allah tetap berlaku. Kini ko liau nak ulu pada awak Pak Bu. Besoknya awak lain. Ya Pak. Kita nggak bisa lari daripada kematian. Sebagaimana pesan tausiah malam tadi, ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya maut yang lari kamu daripadanya, dia pasti mendatangi kamu. Jadi awakku sesudahku tetap kemati.
tahun engkau di dunia, lambat dan laut akan engkau tinggalkan dunia. Kaya dan miskin tiada bedanya, kubur menganga pun sudah tersedia, kata orang bijak. Dikala napasmu akan dicabut, di situ sesalmu akan kau sebut. Di waktu napasmu turun naik saling berebut, yang malaikat maut pasti kau sambut. Berarti Bapak Ibu, siapapun kita, apapun profesinya kita, dimanapun kita berada, yakinlah Bapak Ibu, maut akan datang. Lai tahu Bapak Ibu bila akan mati? Lai sadar Bapak Ibu awak akan mati? Kalau lai sadar, ya nak? Kurang ini Bapak dan Ibu kan tak sadar. Ya. Qulillahu yuhyikum. Katakanlah Allah yang menghidupkan kamu. Siapa nama hidupkan awak? Allah. Allah. Letakkanlah bila awak mulai dihidupkan di dalam rahim. Tapi kalau pertanyaannya di mana kita mulai dihidupkan, baru jawabannya di dalam rahim. Kapan? Nah, kalau kapan tuh dulu tuh Pak Haji, sampai bulan 10 hari itu. Sebulan air, 2 bulan darah, 3 bulan daging, sampai bulan malibako. Pantai Pak Bu, bagi auto mobil Harmer 3 Bali 65, itu ada orang yang punya rumah atau kan kedua, jadi menghalangi orang dipindahkan ke bapak yang punya Harmer 3 Bali 65, mobil hitam di Niko. Ya, pindah saya Bu. Ada orangnya Bu? Harmer 3 Bali 65 yang kata Niko. Ada Bu. Baik. Alah. Sampai di mana tadi Bu? Sampai bulan 10 hari. Berarti lopo. Apa nunggu jawaban? Kapan kamu mulai hidup? Nyadu 6 pertanyaan Bapak Ibu, ya. Nah, itu sering-sering kita bertanya lagi pada diri kita. Katakan Allah yang menghidupkan kamu. Setelah itu summa yumitukum, kemudian akan mematikan kamu. Awak maka lari daripada ayat itu. Setelah ndak ada lagi manusia ada di dunia ko Pak Bu, summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah, kemudian kamu itu dihimpun di hari kiamat, itu namanya pada itu ndak ada gaya tahu bahwa semua awak lihat terus sinan Bu, marangan dorang sendiri seorang-seorang situ lagi, anak ndak tahu jo bapak, bapak ndak tahu jo anak, istri tidak tahu jo suami, suami tidak tahu jo istri lagi. Tuh, la raiba fihi, tidak ada ragu-ragu padanya itu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi banyak manusia itu yang tak mengetahuinya, kata Allah. Banyak awak pun tidak sadar. Dari segi mana ketidaksadaran manusia itu? Tak sadar hidup kama. Yo Pak. Malahan adonan sombong Bapak Ibu. Anta Ustaz nang kali nanti jual. Nang kini nanti suat. Tak sombong tuh Pak. Ingat Pak Bu, perjalanan hidup awak 3. Barat 3 mau kasusnya 3 masuk. Masuk di rahim berapa bulan Bu? 9 bulan. Oh 10 hari itu lagu tuh. 9 bulan 10.
9 bulan. Ya oke lah 10 hari. Aduh nang setahun pakai kan paman orang tuh. Betul tak Bu ya? Ya. Bukan ibu-ibu awak bertanya siapa jawabannya ibu-ibu. Bukan ibu-ibu, so Pak Ustaz mau bertanya. Tak apa-apa bukan ibu. Jawabannya ibu-ibu Pak. Nah, setelah 9 bulan kandungan ibu lahirlah kita ke dunia, masuk di dunia. Berapa tahun Bu? Berapa tahun Pak? Berpuluh tahun. Oke lah, berpuluh tahun kalau dicari. Awak dan Nadir gini pula banyak yang condong mentuari. Itu makanya berpuluh tahun. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, kapak dulu tado kaujan cewang di langit tado kapane kalau lah tibo masonyo hujan tibo tak dapat kita pulang ke akhir. Leta wakil mati. Karena Bu 6 rahasia Allah di diri awak berapa? 6. Karena tuh mano nananam tuh 6 pertama sekali rahasia Allah umur. Awak tak tahu para ulama ibu awak ada di dunia kono Pak. Cuma lah tak boleh tu Pak. Lah ditetapkan oleh Allah kawak. Ada 6 ketetapan Allah di diri awak. Pertama ditetapkan umur. Sianu layenyo hari itu jam sakitu detik itu umurnya cuma sakitu alat tulis. Jadi awak pun tak ada ulang tahun dong. Ikolah bahuan boleh ikon panjang umur. Tak ada lah. Ya tak ada panjang-panjang umur. Nak jaliban apa? Lapikun orang gaya dah. Apa keluar dari kamar ya? Panjang umurnya. Urang lapikun apa panjang umur aja oleh kau kata. Alah. Nan kedua mati, lata tulis tu. Jadi murah saja mainginnya nanti dibawa ke daruh apa kakadui. Idui lawannya mati. Sakit sanang. Jadi awak rupanya sakit ko Bu, lata tulis tu. Aku nak asam urat, aku nak penyakit ulu, aku nak diabetes, aku nak pikun, aku nak penyakit hati. Ya Pak, leper. Lata tulis tu. Idui, mati, sakit, sanang. Nah, jadi tak kesalamuannya sakit do Pak Bu, yakin. Sakit pandakian ada penurunan. Di balik sakit tu ada ubeknya kecuali mati. Kullu daun dawain ilal maut. Tiap penyakit ada kecuali mati. Yakin apa Ibu? Itulah ketulis itu. Itu mati, sakit, sanang, jodoh, rezeki. De nak makan awak ledona. Libu lihat Bapak. Libu lihat Bu. Kena banyak di dana. Dek kerana nyo ndak yakin nyo nanam. Nah. Jadi setinggi-tinggi tabang bangau kaba balik dua perkembangan. Pak Ustaz, tentu menjujur masih ngolong mencancang baladasan mengaji ada dalilnya. Nananam tu di mas suretnya tu Pak Ustaz. Kami mengaji Ustaz. Pak Iko apa Ibu caliak di rumah surah At-Taubah ayat 51. Surah apa? Caliak tu. 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami sesuatu itu
melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah orang beriman itu berserah diri. Surah apa tadi Bapak? Ayat 5. Nan anamku qada namanya baru. Ketetapan Allah. Lalai awak ke dunia, dijalani dalam hidup awak nananamko, jatuh akan nanelo, jatuh akan namburuah, baru banamu qadar atau takdir. Qadar dan qadar, siapa yang mengaturnya? Allah. Rukun iman yang kabar tu iman ke enam. Ya Pak. Kini konan rukun iman yang ke enam pun banyak goyang. Ya Bu. Bah goyangnya Pak Ustaz. Mau pe bah kepanjangan. Sedih, stres, malahan ada yang sneher kalau kerja kami di Pembunuh. Sneher, ilo, tidak jebol. Jadi anggota DPR, ala gilo. Kita sedih Pak. Dek karena injo tak mengaji kok. Lainnya disampaikan modeko Ustaz ceramah nyo lalu. Bu. Ada nak lalu. Kita pulang tuh. Nah. Buktinya dia mengalu apa kapannya. Hujan hari mengalu. Pane hari mengalu. Latabue rumah nangadam mengalu. Indah berubah mengalu. Banyak anak mengalu. Indah beranak. Saya ingat paniang malaikat ini jempala nak ibu baca. Dah boleh. Kini ko dipunta so tali Pak. Normawan Madin Saidi anak Randare Banu Ampung Barumahno di Simpang Candu. Suratan usah ditanisi. Allah tasure sajak daun sama so di rahim budo. Salah satunya kematian guru awak. Tak dapat. Kami tak kami saja itu. Hari Senin kami sadar di para kadang ya. Nah konsen. Kebetulan Pak RT mana lepot. Pak Ustaz, tangan beliau tak bisa duduk di Pak. Itu mah alhamdulillah. Ibu di siko lah di luluhan bangunan. Ya. Kawan-kawan beliau yang orang Kemenak. Malah. Bila tadi. Ya, bawa kisah kami Pak Ustaz. Wah, kibaku. Alhamdulillah. Dek karena ikut fardu kifayah, tanggung jawab bahasa Pak. Alhamdulillah. Di waktu kami memandikan untuk. Cuma di sekolah kecil. Bapak ketua tadi. Ya. Salah satu penghuni surga itu orang apa tadi Pak? Orang soleh. Kita berdoa kepada Allah agar menjadi orang soleh. Orang soleh itulah orang yang mulia. Bagaikan empu jari tengah dengan telunjuk duduk bersama dengan Rasulullah. Nih kalau bantu Pak Ustaz lah baru tuang bantu Pak. Orang rumahmu si Saleha namanya. Dan Saleha ada obat. Nah, jadi apa ini? Kita lanjutkan. Jadi kalaulah ibu masuk itu Pak,
Gabak diulu tando kaujan cewang dilangi tando kapani lanampak. Aja lulah bilangan sampai gantang pandi sudakanlah cukup. Cuma di awak perlu kita sadari Bapak Ibu. Mati itu ada dua bentuk yang akan kita lalui. Berapa Bu Pak? Yang pertama ada kalanya orang itu matinya baik, husnul khotimah. Ada kalanya orang itu matinya buruk, su'ul khotimah. Baik buruknya itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kita ulangi. Buruk baiknya akhir hidup kita itu tergantung kepada diri kita sendiri. Sebagai dasarnya, di saat-saat nyawa kapulang tuh Pak Bu, Allah memperlihatkan janjinya kepada kita. Apa janji Allah? Surat Sajadah ayat 19 dan 20. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. untuk mereka itu adalah surga. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang sudah mereka perbuat. Jadi perbuatan nawah dikala hidupku Bapak Ibu diputa sinan sidinyo. Sama juga gambar tua dijalian. Lah yakin Bapak dan Ibu awak nanado kiniko dalam catatan Allah. Lai? Jaliat nanti sore Al-Jasiyah ayat 26-27. Al-Jasiyah, ya, dicatat. Kamu takkan bisa bersembunyi di mata Allah. Walaupun kamu itu bisa bersembunyi di mata manusia, tapi di mata Allah kamu tak bisa bersembunyi. Kau nama lalu kau nama main nape itu masuk catatan. Cari sore Pak. Cari ayat. Cari ayat. Nah, ibu para sobana. Iya lah tahu. Nah, aku yakin itu mencari ayat. Pak Ustaz kan aja dulu cari ayat. Nah, Pak Iko apa Ibu caliak dasarnya mati itu dia kan dua bentuk tadi Ibu ya. Ada husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Ada mati urang ko nan elok, ada nan bu. Urang nan elok matinya ana dipacalian ya Allah sarugo Pak. Atu ko dape awak ko yo mangana-ngana diri ka pulang lai. Yo ke pulang lai Bu. Iya. Pulang lai. Nah. Allazi tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Akan baru tuh. Nah, zalimi anfusihim,
sementara mereka zalim terhadap diri mereka. Da adonane lo perbuatan yang salah bodoh. Babwe zalim. Itu orang yang tidak mengana diri kapu. Itu nak sombong tadi tu Pak. Nan tali-tali nan hijau-hijau, nan kini-kini nan bisuk-bisuk. Itu orang sombong. Nyo tak sadar jua ayat kuat. Di sinan baru takana ada nyobaku. Fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su. Dalam menyerah diri dia berkata kepada malaikat di kala itu. Di dalam kitab Dakaikul Akbar, sebelum Israel datang mencabut nyawa, malaikat yang datang kepada orang yang zalim, malaikat Zabaniyah. Malaikat apa? Zabaniyah. Adu itu orang nan zalim tadi mengikik. Dalam menyerah diri dia berkata kepada malaikat di kala itu, kami tak pernah berbuat zalim, kami tak pernah berbuat jahat. Di sini dipacalian. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Aduh, kecil malaikat. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, tapi kamu tidak sah. Allah melihat apa yang sudah kamu kerjakan itu, tapi kamu nggak sadar. Walaupun selama ini kamu bisa bersembunyi di mata manusia, tapi di mata Allah tidak ada. Kok catatannya? Cari aja nanti. Tanggal sekian, jam sekian, di waktu Pak Ustadz Akhrizal berceramah di rumah Pak Amirwan almarhum. Engkau lalu, Tuhan lalu. Keluar catatannya nanti. Keluar. Nah, sekarang kamu nggak bisa berdalih begini begitu lagi. Fadkhulu itu fi'il amar. Dakhala yadkhulu. Fadkhulu, maka masukilah olehmu. Abwa jahannam. Jadi babun artinya pintu, abwab jamak, pintu-pintu neraka jahat. Ana dicalian kepada orang yang zalim. Bilo dicalian gobo sadang sakratul maut. Tu adoman mengkonyobu. Orang nampak buat zalim tadi tu tak ada nanelo. Adolo nai tak tahu ana perbuatan zalim tu Pak Ustaz. Sabu isa nak bertentangan dua agama awak tu zalim. Zalim. Pajudi, pazina, pembunuh, pamaliang, paminum, durako ke orang tua. Ibu-ibu durako ke suami. Tak buat. Apa? Kamu itu bersalah. Apa tidak bertanggung jawab kepada anak bini? Lah bu? Ibu salah. Lah kami salah apa? Nah, kan satu-satu main. Iya bu. Jadi bapak dan ibu, itu perbuatan zalim. Malahan tidak nak mau mendengar pengajian, itu termasuk zalim. Contohnya orang ustaz mengaji nyopulang, itu zalim tu. Ustaz berceramah nyolalo, ustaz berceramah nyomonta. Iya bu, kan ada kan? Zalim itu bu. Fa'alqawus salama ma kunna na'malu bisu bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Fadkhulu abwaaba jahannam, maka masukilah olehmu pintu-pintu neraka jahanam ini.
khalidina fiha, kekallah kamu di dalamnya. Falabi samathwal mutakabbirin, itulah sehina-hinanya tempat bagi orang yang sombong. Lihat nanti surat An-Nahl ayat 28-29. Surat apa? 28-29. Nah, itu orang nan mandapean mati yang jelek, mati yang buruk di akhir hayat. Malahan bapak dan ibu ada yang neteskan air mata, menangis basuh. Sebagai contoh, alam takambang jadi guru di awak bapak ibu. Beliau kerajo di kantor gubernur. Di pagi hari sudah mandi berpakaian yang rapi, sarapan beserta anak dan istri, cucu dan menantu beliau. Lalu pergi ke kantor, diantarkan malahan oleh istrinya naik mobil. Lah tiba di kantor kerja seperti biasa. Caranya, abulia ke pulang lebu, dikeceknya hari gampo, kawan. Oh, rupanya asaki nadape dia tumpuk nama beliau. Vertigo. Dah dapat. Duduk lapang dulu, duduk lapak dulu. Di saat itu inyo sendiri yang meminta. Entah nak bukan rumah sakit ini kok jadi. Apa tanya jo kawannya bapak ibu. Rumah sakit apa? Kan rumah sakit bypass. Baitur Rahman. Istirahmat. Padahal antara kantor gubernur Joyo Sudarso lah puasa. Tapi beliau nama minta jangan. Itulah bu. Diantar dek kawannya lah pulang lah jam asar itu. Di telepon anak istri menantu. Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, ajak tak kaji ini bu. Ini kami di rumah sakit bu. Itulah capek saja cari itu bapak ibu. Lah asar, lah maghrib, lah isya. Datanglah berdua orang ke rumah Pak Ustaz. Kebetulan Pak Ustaz waktu itu ini jauh belum hidupnya di Barat Laut. Ibu di rumah lu turun di onda lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa awak baik ke rumah sakit ini Pak Ustaz. Mana apa panjang tadi dikasih Pak? Jadi siap bisa tadi beliau tak sadar lagi. Kecil ibu jawab Pak Ustaz kata biar. Capek saja cari tunggu bapak ibu. Lah tiba di situ anak tak jadi. Anak tak jadi. Rupanya dalam ruangan itu bu, mungkin kawan-kawan sekantornya tidak pulang loh pak, masih berpakaian dinas, termasuk beliau masih berpakaian dinas, malahan kaos kaki beliau nggak dilepas. Itu jam barai dah lah jam 2 malam. Ba'abana tu buah maragam nyawa kata orang awak. Di sini dipacalikan. Jadi awak tak meniru loh pak. Walaupun bekerja tadi orang tu awak menyangkui loh. Tentu lah. Yang menentukan buruk baiknya kita adalah Allah. Awak tak boleh memandang secara zahir pak. Betul tak pak? Nah, jadi justru lakinu mautakum la ilaha illallah kata Nabi, tuntutkan, ajarkan orang yang akan berpulang itu dengan kalimat la ilaha illallah. 3 kali Pak Ustaz menuntutnya Pak Bu. Maha abana tunggu baragam nyawa orang di sini di pacalian. Ikunan kata Allah tadi.
sesuai dengan perbuatannya. Awak menyangkut orang koyo, ini tahu ya. Malahan di napasnya yang terakhir dia sempat berpaca air mata keluar. Dia ambui di anak di istrinya. Dia keluar air mata Pak Ustaz. Silih berganti anak jadi menolong, tak mampu juga, tak bisa keluar. Tetap balik. Apa sebenarnya Bapak Ustaz? Tukar tu tak jawab sebenarnya.